Pengaruh Zoroaster pada perkembangan Islam di abad ke-7 Masehi. Zoroastrianisme adalah agama Persia kuno. Bisa dibilang sebagai agama monoteistik pertama di dunia. Agama ini didirikan oleh Zoroaster atau Zarathustra, yang kemungkinan hidup di Iran pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebagian besar pengetahuan tentangnya berasal dari Avesta, kumpulan kitab suci agama Zoroaster. Zoroastrianisme membentuk kekaisaran Persia yang perkasa dan menjadi agama negara dari 3 dinasti utamanya. Hingga penaklukan Persia oleh Muslim pada abad ke-7 Masehi, sebagai salah satu agama tertua yang masih ada. Zoroastrianisme memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap perkembangan agama Islam pada saat itu. Melalui hadis-hadis inilah, Islam dipengaruhi dan sebagian dibentuk oleh Zoroastrianisme. Banyak kepercayaan dan praktik Islam dipengaruhi langsung dari Zoroastrianisme dalam Quran dan hadis. Sebagai studi perbandingan, di sini kita akan membahas beberapa contoh persamaan antara Islam dan Zoroaster. Nama-nama ilahi, 99 nama Allah dalam Islam mengikuti 101 nama Ahura Mazda dari Zoroaster. Malaikat-malaikat, penafsiran populer umat Muslim atas istilah Al-Quran adalah malaka. Sebagai makhluk bersayap spiritual yang mirip dengan konsep Zoroaster tentang malaikat atau Yazatas, merupakan makhluk ilahi yang diduga diciptakan oleh Ahura Mazda untuk membantunya menjaga aliran tatanan kosmik dan menumpas kekuatan jahat Ahriman atau iblis dan setan-setan pendukungnya. Malaikat yang menanyai dalam siksaan kubur. Kepercayaan Muslim tentang siksaan kubur setelah ditanya oleh 2 malaikat yakni Munkar dan Nakir, sama dengan Zoroaster tentang hukuman setelah kematian. Setelah penyelidikan jiwa orang yang meninggal oleh kedua malaikat agung, yakni Fohuman dan Mitra. Jembatan di atas neraka atau Sirotol Mustaqim. Konsep Islam atau jembatan di atas neraka atau Sirotol Mustaqim sepenuhnya mirip dengan jembatan Cinawat dalam agama Zoroaster yang harus diseberangi oleh semua jiwa sebelum memasuki surga atau neraka sesuai dengan perbuatan mereka. Surga dan neraka, konsep tradisional Muslim tentang surga dan neraka secara fisik, memiliki kemiripan dengan surga dan neraka dalam ajaran Zoroaster. Menarik untuk dicatat bahwa kata Al-Firdaus atau surga dalam Islam berasal dari kata Firdaus dalam bahasa Iran kuno, yaitu Avestan. Kenaikan ke surga atau Isra dan Miraj. Ada kemiripan yang sangat kentara antara kisah Muslim tentang Mi'raj dan kisah Zoroaster, yaitu Firas tentang perjalanan spiritual ke langit. Kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad bernama buruk, sementara Firas mengendarai kendaraan yang mirip dengan buruk. Dalam perjalanan ke langit, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi sebelumnya, sementara Firas bertemu dengan orang-orang suci. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad diperlihatkan kondisi surga dan neraka juga para penghuninya. Firas juga diperlihatkan hal yang sama. Sholat 5 waktu sehari. Kemiripan antara Islam dan Zoroaster sangat mencolok terkait dengan jumlah pasti dan waktu-waktu salat 5 waktu mereka yang secara khusus diperintah oleh Allah kepada Muhammad. Memiliki kemiripan yang sama dengan Zoroaster oleh Ahura Mazda kepada Arda Firas selama perjalanan mereka ke surga. Ibadah harian. Ritual salat atau namas dalam Islam memiliki kemiripan dengan namas Zoroaster, yang merujuk pada ibadah dalam waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Panggilan untuk berdoa, umat Islam diundang ke masjid melalui panggilan ritual azan oleh muazin 5 kali sehari, sementara umat Zoroaster dipanggil untuk salat dengan membunyikan lonceng di kuil mereka 5 kali sehari.
Ritual penyucian sebelum salat, umat muslim diwajibkan berwudu dengan membasuh muka dan anggota badan, dan dalam beberapa kasus, mandi sebelum memulai salat. Demikian pula, penganut Zoroaster diwajibkan melakukan penyucian ritual dengan membasuh muka dan anggota badan, dan dalam beberapa kasus, mandi sebelum salat. Menghadap arah kiblat, umat muslim beribadah menghadap Ka'bah di Mekkah, yang secara tradisional dipahami sebagai kiblat, arah yang sering ditunjukkan oleh mihrab di dinding masjid. Demikian pula Zoroaster melakukan salat ritual mereka menghadap api yang menyala-nyala di tengahnya. Penutup kepala. Umat Islam, baik pria maupun wanita, secara tradisional menutupi kepala mereka saat berdoa, sama seperti penganut Zoroaster, diharuskan menutup kepala saat berdoa. Membaca kitab suci dalam bahasa aslinya. Selama salat, umat Islam membaca ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebagaimana penganut Zoroaster diharuskan membaca ayat-ayat Avesta dalam bahasa aslinya, Iran kuno, yaitu Avestan. Mengikuti pergerakan matahari ketika ingin salat, baik muslim maupun penganut Zoroaster secara tepat mengikuti lintasan matahari untuk menentukan waktu salat mereka. Salat subuh. Salat subuh dalam Islam memiliki kemiripan dengan salat subuh yang dilakukan kaum Zoroaster di Hafaan. Salat zuhur. Salat zuhur dalam Islam sejajar dengan salat siang kaum Zoroaster, yaitu Raituan. Salat asyar. Salat asyar dalam Islam memiliki kemiripan dengan salat sore umat Zoroaster, yaitu Uziren. Salat maghrib. Salat maghrib dalam Islam sejajar dengan salat malam umat Zoroaster, yaitu Awisutim. Salat isya. Salat isya dalam Islam memiliki kemiripan dengan salat malam Zoroaster, yaitu Usyain. Doa atau permohonan. Baik muslim maupun Zoroaster perlu menghafal dan membaca doa atau permohonan terstruktur tertentu setiap hari atau secara teratur yang terkait dengan tindakan dan acara tertentu. Doa dan syafaat untuk orang yang telah meninggal. Baik dalam Islam maupun Zoroaster, meski setiap individu akan memperoleh keadilan sesuai jasa pribadinya, nasib anumerta mereka juga dapat dipengaruhi oleh permohonan dan syafaat dari keluarga dan teman-temannya yang bertindak atas namanya. Penting sekali untuk diketahui sebagai perbandingan. Kok ajaran Zoroaster hampir mirip sama dengan ajaran Islam? Karena agama Zoroaster memiliki beberapa pengaruh pada tradisi dan kepercayaan Islam, terutama dalam hal konsep kebaikan dan kejahatan, serta beberapa ritual dan etika. Ajaran Zoroaster adalah ajaran buatan manusia, bukan berasal dari Allah. Ajaran yang berasal dari Allah yang Esa, diturunkan melalui perantaraan Abraham beserta keturunannya, sampai kepada nubuatan Nabi yang terakhir, firman-Nya sendiri menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah asal pindah kepercayaan atau iman, karena iman yang baru, belum tentu itu benar. Terutama bagi yang mualaf yang belum mengerti sekali tentang ajaran Islam dan kebenarannya. Dalam Amsal 14 ayat 12 dengan jelas tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.